Pemirsa, masih adanya kader parpol yang nakal dan harus berurusan dengan hukum membuat masyarakat meminta pihak parpol juga turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan kadernya. Misalnya saat ini yang sedang hangat adalah menjadi tersangkanya dua kader Partai Golkar dalam kasus dugaan suap dan dugaan korupsi. Lalu bisakah parpol terkena sanksi jika kadernya nakal? Bagaimana sebenarnya pola rekrutmen di parpol? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Aditya Perdana, pengamat politik dan juga sekaligus Direktur Puskapol Visip UI. Selamat sore, Mas Adit. Selamat sore Mbak Tasya. Ya, Mas Adit, Anda melihat bagaimana dengan kasus yang menjerat dua kader Partai Golkar ini? Ya, yang pertama kalau saya punya pandangan tidak ada yang istimewa. Karena kita sudah semakin lama terbiasa dengan fenomena di mana kader-kader partai politik ya termasuk elit-elit pimpinan partai politik memiliki problem hukum ya, terutama terkait dengan korupsi. Ya. Jadi saya merasa itu bukan sesuatu yang istimewa hari ini. Itu satu catatan yang publik melihat adalah sudah mulai terbiasa gitu ya. Tapi pada sisi yang lain menjadi skeptis karena apa? Karena tidak ada satu perubahan yang signifikan, perubahan yang drastis di dalam partai politik untuk mencegah gitu ya bahwa kader-kader atau pimpinan-pimpinan partai politik itu mengurangi atau ya kalau saya sih berharap ya mengurangi ya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terutama yang terkait dengan korupsi ya. Iya, sebenarnya karena kasusnya banyak sehingga menjadi biasa, tetapi jangan sampai terbiasa dong nih Mas Adit. Nah ini problemnya, orang kan punya ekspektasi bahwa kita punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk mengatakan bahwa ketika politisi, elit partai, birokrasi, sekjen, pimpinan di birokrasi itu tertangkap dengan urusan KPK, itu kan ada efek jera, Mbak. Nah itu kan yang seharusnya orang paham dan sadar, gitu ya, termasuk juga yang melakukan. Bahwa ketika sudah ada temennya ya atau koleganya gitu ya yang melakukan korupsi dan kemudian ditangkap gitu ya dan kemudian harus dihukum dan membayar denda yang cukup mahal gitu ya, seharusnya kan logikanya adalah tidak mengikuti langkah itu. Iya, karena sudah ada tindakan begitu ya, tindakan penegakan hukum, tetapi sampai sekarang tidak jera-jera ya. Nah itu kan pertanyaan penting Mbak menurut saya adalah kenapa demikian gitu ya? Apa yang terjadi di dalam partai politik kita? Kenapa orang yang berharap ada tindak jera gitu ya, yang kemudian berpikir bahwa tidak akan melakukan malah tidak ada henti-hentinya gitu ya. Ada apa yang terjadi? Nah itu yang mungkin menurut saya adalah pertanyaan yang penting dan kunci gitu ya untuk kita telaah secara bersama. Iya, ini kenapa? Ya pertama adalah memang kita punya menurut saya gini, ini tidak bisa kita lihat dalam satu faktor untuk mengatakan bahwa semua salah partai politik. Enggak demikian juga. Meskipun partai politik adalah sentral, meskipun partai politik adalah pintu utama untuk lebih mencari tahu gitu ya kenapa itu bisa terjadi. Tetapi ini juga dipengaruhi juga dengan sistem kepemiluan kita yang mendorong orang untuk memilih secara bebas, secara leluasa gitu ya. Tapi pada sisi yang lain di dalam struktur pemerintahan kita itu juga menurut saya belum banyak perubahan gitu ya, bahwa orang masih ingin memberikan sesuatu atau bahkan transaksi dan negosiasi yang terkait dengan jabatan atau bahkan proyek-proyek tertentu itu masih kerap terjadi meskipun ada namanya reformasi birokrasi Mbak Tasya. Yeah. Jadi artinya kita melihat bukan persoalan hanya struktur, bukan hanya sekedar persoalan regulasi gitu ya, tapi mungkin ada persoalan sosial atau budaya yang mungkin kita akan bisa kaji lebih banyak gitu ya. Jadi saya merasa ada banyak aspek ya yang kita bisa lihat gitu ya. Karena sebenarnya ini kan juga akan berdampak pada menurunnya kepercayaan, tingkat kepercayaan masyarakat begitu terhadap wakil-wakilnya di pemerintahan. Nah ini dan juga bagaimana kerja negara ini begitu ya. Nah ini bagaimana dampak ke depannya terhadap kehidupan berpolitik dan juga kehidupan berdemokrasi kita?
Sampai hari ini memang faktanya yang tadi Mbak Tasya bilang kepercayaan terhadap para politisi kepada DPR gitu ya, terutama terkait dengan korupsi ini itu memang rendah, Mbak. Kita harus akui itu. Jadi masyarakat itu sudah memberikan persepsi dan pandangan yang buruk terhadap para politisi untuk terkait dengan korupsi. Nah, yang jadi problem, yang jadi masalahnya itu ya Mbak Tasya, mereka tetap bisa terpilih gitu loh. Nah itu yang jadi logika sederhananya di dalam politik ya Mbak ya, itu ingin mengatakan bahwa ketika sebuah partai politik ya punya banyak masalah ya, punya banyak kader-kadernya yang terjerat hukum, kita sebagai pemilih itu punya hak Mbak untuk kemudian menghukum mereka untuk tidak memilih kembali partai itu atau bahkan caleg itu, sehingga kemudian kita punya kesempatan untuk mengatakan bahwa ya sudah, mereka diakhiri saja, para politisi itu nggak usah dipilih lagi atau partai itu tidak bisa dipilih lagi. Nah coba masalahnya kan kita menemukan itu nggak terjadi gitu ya, jadi masih saja terpilih lagi, masih banyak caleg atau kader-kader partai yang bisa terpilih lagi, yang kemudian bisa menang lagi meskipun kita tahu dia punya track record yang buruk misalkan terkait dengan itu. Baik, ini sebelum kita menuju ke pembahasan mengenai bagaimana caranya agar masyarakat ini tidak lagi memilih kader-kader yang nakal, begitu kita kembali lagi ke bagaimana internal partai politik ini untuk bisa membina kadernya supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus korupsi ke depannya terhadap kader-kader yang lainnya. Ya, yang pertama memang saya harus juga mengapresiasi bahwa partai politik belakangan ini, yang sepengetahuan ada sekitar 10 tahun belakangan ini ya Mbak Tasya, mereka sudah sangat serius untuk melakukan pembenahan kaderisasi melalui pendidikan gitu ya, pendidikan politik, tingkat jenjang kaderisasi yang juga baik gitu ya, dan sebagainya. Jadi apresiasi saya terhadap itu sudah ada gitu ya. Cuman memang problemnya adalah usaha seperti ini memang kan bukan hanya singkat ya, ini harus jangka panjang gitu ya. Karena kita ingin menciptakan atau menghadirkan mereka yang punya integritas baik gitu ya, dan juga transparansi ataupun posisi yang jelas. Itu bukan hal yang mudah. Ya, yang kedua memang problemnya lagi adalah sistem pemilu kita yang tadi saya sebut ya, sistem pemilu kita itu memang menghadirkan situasi di mana pemenang pemilu itu dihadapkan untuk suara terbanyak gitu ya. Ketika suara terbanyak itu, maka opsinya sederhana aja buat pemilih ataupun politisi yang mengikuti pemilu, yaitu menang dengan segala cara. Si pemilih itu kemudian dia akan dia akan bisa dapat benefit yang singkat. Nah ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi satu situasi yang tidak mudah, karena ternyata ketika mau menjadi caleg, para politisi itu ataupun partai politik itu kecenderungannya siapa yang duitnya banyak, siapa yang elektabilitasnya tinggi, populer gitu ya, makanya kemudian yang dipilih, yang diambil adalah para incumbent misalkan dan sebagainya. Tetapi kan ini memiliki plus minus juga kan? Kalau memang tidak dengan suara terbanyak itu, apa yang alternatif lainnya? Sebenarnya sistem pemilu kita itu kan sudah punya pengalaman ya Mbak, yang terkait dengan metode tertutup ya tahun 99 dan 2004. Yang 2004 itu menurut saya itu juga sudah kita coba gitu ya, proporsional tetapi tertutup. Nah, yang sejak tahun 2009 kan kita terbuka. Nah, kita sudah coba itu yang terbuka dan tertutup, dan sekarang banyak pihak termasuk para partai politik juga sedang menimbang-nimbang gitu ya, plus minus ini ketika itu. Jadi kalau yang tertutup yang tadi saya maksud, itu kan sebenarnya memberi ruang kaderisasi itu didorong dengan sangat baik, Pak. Jadi nomor urutnya itu menjadi sangat penting, tetapi dengan kualitas pengalaman dan pengetahuan dan juga kerja konkret di dalam partai, sehingga kemudian bisa dipilih dengan cara itu. Nah kalau yang sekarang yang terbuka, misalkan Mbak Tasya baru gabung ke partai X gitu ya, baru hanya 6 bulan, tujuannya hanya untuk ikut pemilu saja gitu ya, dan itu problem karena kalau Mbak Tasya duitnya banyak, ya ada garansi untuk menang. Tetapi kalau Mbak Tasya yang nggak punya itu, ya akan sulit gitu ya. Sementara di dalam partai politik, misalkan saya yang sudah berkiprah selama
15 tahun, 20 tahun, nggak ada jaminan Mbak untuk bisa dapat posisi yang baik untuk bisa menang, misalkan kayak gitu. Ya, artinya yang terbuka ini lebih mengedepankan kepada faktor popularitas Betul, ketimbang kualitas dan juga betul. kinerjanya serta pengalaman-pengalaman sebelumnya begitu ya. Namun kan Ya, juga tidak bisa menjamin begitu bahwa jika memang tertutup kemudian akan yang muncul adalah kader yang memang sudah benar-benar berkualitas. Karena seperti mungkin kita semua tahu, sama-sama tahu bahwa Indonesia ini kan rawan sekali dengan politik uang begitu. Baik yang terbuka maupun tertutup ini bisa saja dengan adanya politik uang ini akhirnya siapapun tanpa melihat lagi kualitasnya ataupun kinerjanya seperti apa kan bisa tetap dimajukan ya. ya peluang-peluang yang tadi itu penyelewengan terhadap politik uang memang apapun bisa terjadi ya. Hmm. Paling tidak arahnya kita kan sudah punya pengalaman itu ya, dan layak juga untuk kemudian sama-sama kita timbang kembali atau kita diskusikan kembali gitu ya pilihan-pilihan itu kalau memang bisa diperbincangkan. Ya, artinya Anda melihat Tapi bahwa kalau kalau dengan yang terbuka ini peluang untuk celah adanya politik uang ini lebih besar ya dibandingkan dengan yang dengan tertutup tadi. Enggak juga, menurut saya sama juga gitu ya. Kalau yang terbuka itu kan memang ada peluang untuk saya katakan sebenarnya gini. Yang poin yang saya ingin katakan lagi dengan sistem, karena kita kan sekarang hari ini tidak melakukan perubahan sistem, Mbak. Untuk pemilu 2024 kan kita nggak ada perubahan sistem. Itu yang harus kita catat. Kita tetap akan menggunakan mayoritas terbuka gitu ya. Nah, cuman maksud saya adalah kemarin usulan kami atau banyak teman-teman NGO juga untuk mengatakan bahwa seharusnya partai politik ketika mencalonkan calonnya itu punya persyaratan yang sangat ketat terkait dengan keanggotaan di dalam partai. Dulu waktu itu saya pernah mengatakan bahwa seharusnya partai politik itu kalau mau mencalonkan calonnya, ya itu ada paling tidak 2, Mbak. Minimal 2 tahun sebagai anggota yang ditunjukkan dengan kartu tanda anggotanya. Yang kedua, paling tidak si kader itu dia sudah mengikuti training-training kepartaian yang levelnya macam-macam lah. Ada yang dasar, menengah, selama masa 2 tahun itu. Sehingga dia akan punya internalisasi nilai, punya pengalaman di dalam partainya juga lebih banyak. Jadi bukan calon-calon yang instan, yang memang dia hanya diinginkan hanya untuk ikut pemilu. Setelah pemilu usai dia akan bisa pindah lagi ke lain partai gitu ya, karena merasa sumber dayanya banyak gitu ya, dan itu mudah untuk dilakukan. Nah, sementara buat kader-kader yang sudah lama gitu ya, bertahun-tahun, peluang menangnya itu nggak ada karena kebanyakan dikalahkan sama kader-kader yang calon-calon yang seperti itu, Mbak. Nah, itu problem ya yang tentu juga harus dipikirkan secara sistem, tapi pada saat yang bersamaan itu bisa efektif juga untuk di dalam pemilihan gitu ya. Sehingga pemilih itu akan dihadirkan calon-calon yang nggak berpikiran instan gitu loh, maksud saya, Mbak. Ya, jadi Jadi kita juga tidak terjebak pada politik praktis juga ya, Mas Adit. betul, Baik, ya kita akan betul. lanjutkan lagi pembahasan ini di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah Ya. bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih berdialog mengenai kasus korupsi yang menjerat kader parpol. Saat ini masih bersama dengan Aditya Perdana, pengamat politik yang juga merupakan Direktur Puskapol Visip UI. Mas Adit, ini dengan adanya 2 kader Partai Golkar ini menurut Anda seperti apa? Ini kan sebentar lagi kita sudah akan masuk ke 2024 ya. Nah, ini bagaimana nanti mengenai elektabilitas Partai Golkar? Kalau kita lihat-lihat dari kemarin-kemarin sepertinya memang kasus korupsi yang menjerat kader ini rupanya sepertinya tidak berpengaruh juga begitu ya terhadap elektabilitas parpol. Ada mungkin yang pengaruh, tapi ada juga yang enggak ya. Saya nggak tahu kalau saya punya kesempatan untuk bisa menganalisa datanya ya mungkin akan menarik untuk didiskusikan ya. Tapi yang sepanjang saya baca gitu ya dari banyak beberapa hasil survei gitu, ada memang beberapa partai yang terpengaruh, Mbak, dari kasus korupsi gitu ya, partai politik itu, terus kemudian terkait dengan elektabilitasnya. Tetapi kalau untuk Golkar yang sekarang memang kan belum ada ya yang menyampaikan hasil surveinya Golkar kira-kira prediksinya suaranya nambah atau turun gitu ya. Tetapi dugaan saya
mungkin bisa jadi demikian gitu ya, tapi mungkin juga enggak gitu, karena pengalaman-pengalaman banyak partai politik yang saya perhatikan ada yang berhasil gitu ya untuk kemudian menaikkan citranya gitu ya. Tapi hari ini kan semua semua pemilih atau masyarakat atau publik kita kan sudah tahu, Mbak. Semua partai politik ya yang besar-besar ini kan semua udah punya kasus korupsi. Jadi Iya. nggak ada yang mengistimewakan bahwa partai tertentu itu adalah partai yang anti korupsi, kan nggak juga gitu ya. Narasi itu kan nggak ada gitu di dalam publik soal itu. Jadi mungkin publik akan melihat ya nggak ada bedanya partai A, B, C, D, X gitu ya. Jadi itu jadi kemudian akhirnya menjadi sangat relatif gitu untuk Nah, ini kemudian akhirnya jadi yang seperti kita bahas tadi ya, Mas Adit, betul. bahwa akhirnya eh, karena sudah biasa, jadi akhirnya terbiasa. Jadi akhirnya masyarakat selain dampaknya menurun terhadap tingkat kepercayaannya menurun terhadap partai politik, tetapi bisa jadi justru akhirnya menjadi termoderasi begitu. Akhirnya rupanya sudah biasa saja gitu karena sudah terbiasa sehingga akhirnya oh itu hanya oknum, sehingga ini tidak membuat partai sendiri merasa jera dan merasa perlu untuk melakukan atau meningkatkan kaderisasi kadernya. Ya itu makanya kemudian publik kemudian atau bahkan juga partai politik membuat narasi untuk mengatakan bahwa itu kan personal, ya Iya. bukan institusinya gitu ya. Nah sekarang yang tadi pertanyaan Mbak Tasya itu saya setuju kalau ingin mengatakan bahwa partai ayo dong lebih keras gitu ya terhadap kadernya. Kalau cuma hanya mengatakan anda sudah saya berhentikan sebagai kader gitu ya, Anda sudah ini, ya buat saya memang itu ya harus dilakukan gitu ya. Atau mungkin Tapi bagaimana caranya? what next-nya itu, nah what next-nya itu yang menjadi kunci Mbak menurut saya adalah sekarang kita balikan lagi ke partai politik gitu ya. Anda Iya. kalau hanya mengatakan bahwa orang itu sudah bukan kader kami, tapi kemudian itu berulang-ulang, lalu masalahnya apa di dalam partai Anda nggak bisa menghentikan itu gitu? Iya, nah Nah itu kan ini jadi iya. Bagaimana caranya agar partai politiknya sendiri ini juga ikutan jera gitu? Bagaimana caranya membuat mereka apa ya supaya mereka bisa melakukan reformasi partainya sendiri gitu? gini, Mbak, saya kan termasuk orang yang dari kalangan selalu menyuarakan partai politik itu harus direformasi gitu ya dari kelembagaannya. Berulang kali kita kan selalu menyatakan itu ya. Tapi ketika kita sebagai orang luar selalu menyampaikan Anda harus berubah, tapi pada titik itu Anda sendiri nggak mau berubah, nah itu gimana gitu kan? Itu kan jadi satu pertanyaan penting juga untuk partai politik gitu ya. Yang mendesak untuk berubah itu sudah banyak, tapi dan sudah banyak tawaran-tawaran perubahan itu ya dari A sampai Z gitu dengan berbagai skenario ya yang secara keilmuan juga itu layak untuk bisa dipertimbangkan. Bisa ada kajian-kajian yang menarik soal itu, tapi niat untuk melakukan perubahannya itu gimana gitu ya, seberapa besar gitu. Dan itu yang menjadi pertanyaan krusialnya juga gitu ya, mau seberapa serius untuk perubahan itu. Kalau emang nggak mau serius ya kita akan melihat ini terus-terusan gitu ya, nggak ada habis-habisnya kan situasi itu. Tapi kalau Anda mau serius gitu ya, partai mau serius, maka tentu yang harus dilakukan ya banyak gitu ya, karena tentu tawaran-tawaran yang banyak orang sampaikan itu ya bisa dilakukan, pembenahan sistem kelembagaannya, transparansinya, akuntabilitasnya, terus kemudian menghadirkan pemilih yang pimpinan yang bertanggung jawab, kader-kader yang bertanggung jawab, itu dengan cara apa itu saya yakin ada banyak opsi-opsi yang sudah ditawarkan oleh banyak pihak. Kalau Nah Anda sekarang dari sisi pemilihnya Mbak sekarang, dari kitanya nih sebagai pemilih, dari kitanya juga penting menurut saya, pentingnya untuk mengatakan sudah saatnya kita bisa menghadirkan partai yang gagal, partai yang tidak berhasil menghadirkan kader-kader yang tadi kita harapkan ya, bertanggung jawab, transparan dan segala macam, ya nggak layak untuk dipilih. Iya, karena nah ini bagaimana caranya agar bisa mengubah paradigma masyarakat agar lebih kritis dalam mungkin memberikan pilihannya kepada wakil-wakilnya begitu ya, karena selama ini kan masih banyak masyarakat yang
pertama tidak peduli dengan bagaimana kehidupan politik, kemudian juga masih sedikit literasi politiknya. Nah, ini bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa melek politik begitu ya, sehingga mereka bisa lebih kritis. Sampai untuk bisa sampai yang tadi dikatakan untuk melek secara politik, memang itu bukan hal yang mudah. Kita harus meyakini itu juga ya, prosesnya nggak gampang gitu ya. Sebagai contoh misalkan Mbak Tasya juga mungkin memperhatikan bagaimana orang di Jakarta atau Jabodetabek gitu yang katanya well educated people gitu ya, yang sangat cerdas gitu, melek teknologi segala macam. Ada titik-titik tertentu mereka juga galau juga soal politik uang, Mbak. Galau juga soal politik identitas gitu loh. Kalau udah urusan perut susah ya, Mas Adit? Iya, bukan hanya urusan perut saya, maksud saya identitas juga sama toh. Nah, ketika dipertaruhkan soal agama, identitas tertentu, suku-sukuan, etnis, itu goyah juga, Mbak, gitu. Jadi rasionalitas itu akan juga mudah berubah gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa untuk mencapai yang ideal itu bukan hal yang gampang gitu. Jadi itu proses yang jadi jangan dibayangkan juga kalau yang tidak akses teknologi yang sulit gitu ya, dan sebagainya pasti akan lebih sulit, lebih rumit gitu ya, lebih mudah acceptable untuk politik uang dan sebagainya. Jadi memang kita punya variasi yang beragam. Nah, menurut saya adalah kehadiran media, kehadiran teman-teman jurnalis gitu untuk selalu mengatakan bahwa melek politik untuk pilihan-pilihan politik yang rasional itu menjadi sangat penting. Kita nggak perlu berhenti untuk melakukan itu ya, dan kita saling mengingatkan soal itu karena nanti satu titik tertentu itu akan bisa untuk punya kesadaran yang baik gitu ya. Saya percaya soal itu ya. Baik, ini sebenarnya waktu kita sudah habis, tapi saya ingin menanyakan satu hal nih ke Mas Adit sebagai pengamat politik selama ini yang tentunya sudah banyak mengamati kasus-kasus korupsi yang menjerat kadar-kadar parpol begitu. Nah, ini mereka melakukan ini karena kepentingan pribadi untuk mendulang keuntungan sendiri atau karena kebutuhan partai? Bisa dua hal, tetapi itu harus dicek dulu per orang, Mbak. Karena kan dari banyak kasus yang disampaikan oleh KPK gitu ya, atau banyak kasus korupsi yang tersampaikan ke publik, itu akan bisa fenomena itu dua itu bisa terjadi. Mungkin akan untuk pemenuhan diri sendiri gitu ya, tapi pada sisi yang lain partai sebagai organisasi memang juga butuh finansial. Kalau ditanya kan partai dapat uang dari negara, uangnya itu nggak cukup. Uang itu hanya porsinya mungkin hanya 1 atau mungkin 10% dari kebutuhan partai secara keseluruhan. Jadi memang akan ada banyak dimensi soal itu, dan saya sangat percaya mungkin dimensi personal yang jauh lebih kuat ketimbang yang partai politik. Tapi partai politik juga harus dikasih jaminan juga ketika mereka mau mencari sumber-sumber pendanaan yang resmi gitu ya, itu juga harus ada regulasi yang menguatkan soal itu. Untuk sementara kan partai kan hanya menyerahkan kepada kader-kadernya gitu, dan banyak hal yang perlu diperbaiki soal itu, soal pembiayaannya. Baik, jadi perlu adanya pembenahan baik secara regulasi maupun secara keuangan sehingga lebih transparan begitu ya, Mas Adit. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Adit telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara. Terima kasih juga Mbak Tasya.